Pemirsa Intens Investigasi, usai menikah pada 26 Juli 2024 lalu, kebahagiaan Thorik Halilintar dan Aliyah Masaid bertambah lengkap dengan kehadiran sang buah hati di tengah mereka. Kini, status mereka pun tak lagi hanya pasangan suami dan istri, namun juga sudah resmi menyandang status orang tua baru untuk sang anak. Ya, tepat hari ini, Jumat, 13 Juni 2025 akhirnya momen bahagia yang dinantikan tiba juga. Aliyah melahirkan anak pertamanya, buah cintanya dengan Thorik. Lalu seperti apa momen sukacita Aliyah dan Thorik menyambut sukacita kelahiran sang anak? Benarkah persalinan berjalan lancar? Benarkah Thorik setia dampingi istri hingga saksikan sendiri proses persalinan? Benarkah anak yang dilahirkan Aliyah berjenis kelamin laki-laki? Sama seperti hasil saat acara pengumuman jenis kelamin calon bayi saat itu. Lantas seperti apa juga kebahagiaan keluarga besar yang turut berbahagia dengan kelahiran anak pertama Aliyah dan Thorik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan kini sedang dirasakan oleh pasangan Aliyah dan Thorik karena tepat hari ini, Jumat, 13 Juni 2025 akhirnya momen bahagia yang dinantikan tiba juga. Ya, kelahiran anak pertama mereka membuat kebahagiaan tiada tara bagi keduanya. Dan rasa deg-degan yang sebelumnya diakui Thorik jelang detik-detik kelahiran sang anak akhirnya lega sudah karena kini, anak pertamanya itu sudah hadir di tengah dirinya dan sang istri. Dan sebagai orang tua, tentunya kehadiran anak buat kebahagiaan pun bertambah lengkap. Dan akan ada status baru juga bagi Thorik dan Aliyah. Yakini, mereka resmi menjadi orang tua dan siap untuk memberikan pengasuhan terbaik buat anak yang mereka cintainya itu. Lalu seperti apa sukacita Aliyah dan Thorik menyambut sukacita kelahiran anak pertama mereka itu? Seperti apa Aliyah jalani proses persalinannya? Dan dengan cara apa? Normal ataukah dengan operasi sesar? Seperti apa juga dukungan Thorik sebagai suami siaga buat Aliyah? Dan seperti apa kondisi sang bayi saat ini? Laki-laki atau perempuan? Assalamualaikum. Yang di sini jangan pegang ya. Ini papa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. So very proud of you, sayang. Masya Allah, hebat sekali istri aku, ya Allah. Yang hebat, jadi ibu yang baik, jadi istri yang soleha. Diketahui juga sebelumnya, awalnya Aliyah dan Thorik memilih tak langsung membagikan kabar kehamilan kepada publik. Perlahan tapi pastikan mereka menunggu waktu yang tepat. Ya, Thorik baru mengumumkan sang istri hamil setelah usia kandungan Aliyah berusia 4 bulan. Namun kini, kebahagiaan pun dibagikan Thorik kepada publik atas kelahiran anak pertama mereka tersebut. Jadi orang hebat, anak kita ya sayang ya. Hebat istri aku ya, hebat. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Nangis, Masya Allah. Masya Allah, sayangku. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sebelum proses persalinan, kemesraan juga selalu ditunjukkan oleh pasangan Thorik dan Aliyah sebagai pasangan suami istri. Dan hal ini terlihat dalam kamera Intens Investigasi di saat mereka bertanding bulu tangkis melawan Haris Friza dan Louis Victoria.
di mana pasangan Aliyah dan Thorik tampak kompak hingga berhasil menjadi pemenangnya. Padahal diakui keduanya, mereka jarang berlatih berdua. Pasalnya karena Aliyah yang baru saja pulang dari perjalanan umrahnya ke Tanah Suci Mekah saat itu. Selain itu karena kesibukan Thorik juga. Tapi nyatanya dengan kekuatan cinta, Thorik dan Aliyah mampu melibas lawannya dengan 2 set sekaligus. Dan dengan perolehan angka yang cukup jauh. Alia gimana Alia? Menang Alia? Alhamdulillah. Baik, makasih. Thorik gimana? Thorik bisa menang Thorik sama Alia juga. Thorik berkat doa teman-teman semua. Terima kasih ya semuanya. Menyenangkan, seru. Aku sih suka banget. Aku nggak nyangka kamu jago sih. Masa sih? Iya. Ya itu karena sebenarnya aku disuruh latihan sendiri. Dianya nggak ikut latihan. Jadi dia nggak tahu perkembangan aku. Oh tidak dong. Aku latihan 2 kali Kita sendiri, nggak dia pernah. nggak ada. Kita nggak pernah latihan. Nggak pernah latihan bareng. Jadi taunya aku masih cupu aja udah. Menang ya. Tiba-tiba kaget kamu jauh. Kan. Tadi pagi kita. Vitaminnya senyumannya dia aja. Wow. Yaudah kan guys. Baik, makasih ya Kak. Selain itu, kekompakan antara Aliyah dan Thorik juga terlihat saat keduanya melaporkan hater yang menghujat mereka berdua ke kantor polisi, di mana mereka kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi guna mediasi terkait laporan penyebaran hoak yang menyebut Aliyah berbadan 2 di luar nikah. Dan saat bertemu dengan salah satu pelaku fitnah yang sudah menyebarkan berita hoak itu, Aliyah dan Thorik sempat terkejut. Pasalnya, penulis hoak tersebut ternyata seorang ibu berusia 62 tahun. Sehingga meski Thorik merasa kesal dan geram karena istrinya sudah difitnah perihal yang tidak benar, di sisi lain adik Atta Halilintar ini tetap harus menjaga sopan santun kepada orang yang jauh lebih tua. Jadi hari ini kita dipanggil oleh teman-teman penyelidik di Polda Metro Jaya, Subdit Siber. Panggilan hari ini itu untuk mediasi. Kenapa mediasi? Karena sesuai SKB 2021 surat keputusan bersama 3 menteri waktu itu, Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri, bahwa Undang-Undang ITE dan pasal yang kita laporkan ini untuk status perkara ini nanti kalau memang ada ditemukan tindak pidana untuk naik penyidikan diharuskan ada mediasi. Iya, siapa suami yang nggak terima kan pasti digituin istrinya, jadi kayak agak kebawa emosi juga kali ya. Yang bersangkutan sih bilang kalau merasa bersalah mungkin. Apakah ada penyesalan di mukanya? Ya kita lihat ya ada sih ya. Cuma kalau ditanya mau dari kita apa ya, tadi sudah saya bilang ya kita kembalikan ke teman-teman penyelidik dan penyidik. Untuk usia ini terlapornya umur 62 tahun tadi, jadi udah cukup berusia. Jadi ya kami juga menghargai orang tua. Untuk teknis bagaimana tadi Thorik ya bisa ditanyakan. Berusaha untuk sopan tadi sepanjang mediasi, tapi nah saya tuh kesel banget. Gemes. Ibu-ibu. Apa sih yang Lebih banyak sih ngomong aku adalah sih. kuasa hukum saya udah pasti. Nah itu kenapa saya jumpai kuasa hukum saya ya Mas, pasti kan yang untuk memang mewakilkan kita berdua. Lalu suami saya juga yang lebih emosi suami saya gitu. Sangat menyayangkan sih kenapa sesama perempuan bisa seperti itu, apalagi sudah punya anak, udah punya cucu, jadi sangat disayangkan aja sih. Sebelumnya, Thorik juga sempat mengadakan tasakuran 4 bulanan kehamilan Aliyah. Lalu seperti apa momen tasakuran tersebut? Benarkah saat hamil, Aliyah tidak mengidam yang aneh-aneh? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi belum lama mengumumkan kehamilan anak pertamanya.
Aliyah dan Thorik pun menggelar pengajian pada 29 Januari 2025 lalu. Pengajian ini sebagai doa sujud syukur atas usia kandungan Aliyah yang sudah 4 bulan saat itu. Dan semakin terasa istimewa karena di hari itu juga sekaligus momen ulang tahun Thorik yang ke-26 tahun. Sehingga ia pun merasa kehamilan sang istri adalah kado terindah baginya. Dan Thorik juga menceritakan seperti apa proses kehamilan anak Reza Artamevia itu. Di antaranya soal mengidam yang biasa dialami oleh ibu yang sedang mengandung. Menurut Thorik, istrinya tidak mengidam yang aneh yang biasa terjadi pada perempuan yang sedang hamil. Aliyah hanya pernah meminta dibelikan buah manggis saja. Sedangkan untuk aktivitas, Aliyah memang menguranginya dan banyak di rumah saja demi untuk menjaga kandungannya. Meski begitu, Thorik tetap bangga kepada Aliyah, bahkan menyebut istri yang dicintainya itu sebagai calon ibu yang hebat. Senang banget tentunya, senang banget. Alhamdulillah diberikan banyak berkah dari Tuhan, banyak blessing dari Tuhan. Di suatu keberkahan, tahun lalu dikasih istri, tahun ini alhamdulillah diberikan berita gembira gitu. Belum ada ngidam yang aneh sih. Terakhir minta dibeliin buah manggis, masih gitu aja sih. Iya sih, dia sangat mengurangi kerjaan, keluar gitu, lebih banyak di rumah. Alhamdulillah ini kado terbaik. Dalam suasana yang syahdu dan penuh kebahagiaan, Aliyah tampil mempesona dalam balutan gamis putih yang begitu anggun yang menciptakan aura bumilnya yang makin bersinar. Di momen syukuran ini juga dihadiri oleh keluarga inti, mulai dari keluarga Gen Halilintar hingga pasangan Atta dan Aurel. Dan menurut Thorik, acara pun berlangsung lancar dan seperti inilah ungkapan syukur Thorik saat jalani tasyakur 4 bulan kehamilan sang istri. Tadi pengajiannya berjalan lancar, alhamdulillah, untuk syukuran 4 bulanan kehamilan Aliyah sama ulang tahun. Perubahan mungkin perasaannya berbeda ya. Kayak awal sebelum nikah itu adalah pengennya tuh menjadi pribadi yang baik, terus ketika jadi punya istri pengennya jadi suami yang baik. Sekarang tuh pengen jadi bapak yang baik, juga ada 3 tuh status. Semoga menjadi ayah yang baik, suami yang baik, pribadi yang baik, amin ya Allah. Saat ini, Thorik memang telah bahagia dengan pernikahan bersama Aliyah, apalagi ditambah dengan kehadiran sang buah hati. Padahal sebelumnya, Thorik sempat terlihat galau usai pisah dengan Fuji. Namun setelah bertemu Aliyah yang dikenalkan Aurel kepadanya, Thorik pun mulai berusaha melupakan masa lalunya bersama Fuji dan memberikan hatinya buat Aliyah, hingga mantap mempersunting sahabat dari kakak iparnya itu. Tapi di tengah kebahagiaan Thorik saat ini, bagaimana dengan Fuji? Benarkah sang mantan saat ini juga sedang berbahagia dengan kekasih barunya? Benarkah pria yang bisa membuat Fuji kembali membuka hatinya itu adalah Verrell Bramasta? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di sisi lain, Thorik yang sedang bahagia, sang mantan Fuji juga diketahui sedang berbahagia bersama sang kekasihnya yang dikabarkan adalah Verrell Bramasta. Padahal sebelumnya bukan urusan mudah bagi Fuji untuk membuka hatinya usai putus dari Thorik sejak 29 Februari 2023 lalu. Buktinya meski ada beberapa pria yang mendekatinya, Fuji belum mau dan menganggap semuanya adalah temannya. Tapi sejak buat konten bareng di gedung DPR bersama Mas Dewan, dari sinilah Fuji makin dekat dengan Verrell hingga mereka dijodohkan netizen. Dan akhirnya merasa adanya getaran cinta di antara keduanya. Meski belum mau terbuka soal status hubungan mereka saat ini,
Tapi sikap bucin dan gerak-gerik penuh kasih tak bisa dipungkiri di saat keduanya muncul di media sosial mereka. Bahkan Fuji pun sudah terang-terangan mengakui dirinya bersyukur jika memang berjodoh dengan Pharrell. Namun jika tidak berjodoh pun ia dan Pharrell masih akan tetap berteman dengan pria yang ia sebut sebagai orang yang baik itu. Sementara itu, Pharrell juga mengakui bahwa dirinya sedang menjalin hubungan dengan Fuji. Namun menurutnya, sebagai wakil rakyat akan kurang bagus jika kehidupan pribadinya terlalu dibagikan ke sosial media. Jadi Pharrell pun memutuskan untuk menyimpannya saja, kecuali saat dirinya nanti sudah melangkah ke jenjang pernikahan. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia, apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.